Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wanita teladan muslimah, wanita wali Allah, Ibunda Sayyidah Aisyah, Ummu Ruman binti Amir. Ummu Ruman, nama lengkapnya Zainab binti Amir bin Uwaimir bin Abdisyam bin Iqob bin Uzainah bin Sabi bin Duhman bin Al-Haris bin Gam bin Malik bin Kinana. Namun ia lebih dikenal dengan panggilan Ummu Ruman. Ia adalah istri Abu Bakar Asy-Siddiq, salah seorang manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Islam datang, Ummu Ruman adalah istri Abdullah bin Al-Haris bin Sa'barah. Dari perkawinannya dengan Abdullah, ia dikaruniai seorang putra bernama At-Tufail. Mereka tinggal di Asyura. Tak lama kemudian Abdullah membawa istrinya ke Mekah untuk tinggal di sana. Sebagaimana kebiasaan para pendatang kala itu yang bersekutu dengan para pembesar Mekah yang dapat melindunginya. Begitupun dengan Abdullah bin Al-Haris, ia bersekutu dengan Abu Bakar Asy-Siddiq. Sayang, Abdullah tidak dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umur panjang. Ia meninggal setelah setahun tinggal di Mekah. Abu Bakar kemudian menikahi Ummu Ruman dan merawat At-Tufail. Ummu Ruman pun menjadi istri kedua Abu Bakar. Dari istri pertamanya, Abu Bakar memiliki 2 orang anak, yaitu Asma dan Abdullah. Dari pernikahannya dengan Ummu Ruman, Abu Bakar pun mendapat 2 orang anak, yaitu Aisyah, Ummul Mukminin, dan Abdurrahman. Selisih usia Asma dan Aisyah 10 tahun. Ummu Ruman menyatukan At-Tufail, Asma, Abdullah, Aisyah, dan Abdurrahman dalam asuhannya. Ketika Abu Bakar suaminya masuk Islam, Ummu Ruman juga memeluk Islam. Ia termasuk salah seorang as-sabiqunal awwalun, kelompok pertama yang masuk Islam. Semua anaknya mengikuti jejaknya masuk Islam, kecuali Abdurrahman. Dengan demikian rumah Ummu Ruman adalah rumah kedua yang berada dalam naungan Islam setelah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam siksaan yang dilakukan kafir Quraisy kepada kaum muslimin di Mekah juga menimpa Ummu Ruman. Apalagi ia aktif bahu-membahu dengan suaminya menyelamatkan orang-orang yang telah memeluk Islam ketika itu dari gangguan kafir Quraisy. Sebagai ibu, Ummu Ruman sangat disiplin dan berhasil mendidik anak-anaknya. Sebagai seorang istri, ia sangat menghormati hak-hak suaminya, dan ia adalah seorang wanita yang menepati janji lagi bijak. Sifat-sifat mulia itu terekam dalam peristiwa ketika Rasulullah SAW meminang Aisyah. Ketika Khadijah telah wafat, Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Mazhum, datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau menikah lagi?" Beliau berkata, "Dengan siapa? Apabila engkau mau, engkau dapat menikahi seorang gadis atau janda," kata Khawlah. "Siapakah gadis tersebut?" "Putri hamba Allah yang paling engkau cintai di muka bumi, Aisyah binti Abu Bakar." "Lalu siapakah janda tersebut?" "Saudah binti Jam'ah. Ia telah beriman kepadamu dan mengikuti segala yang engkau ucapkan." Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu, pergilah kepada keduanya dan sebutkan namaku kepada mereka." Khawlah kemudian datang ke rumah Abu Bakar, dan ketika masuk ia berkata, "Wahai Ummu Ruman,
kebaikan dan keberkahan apakah yang dicurahkan Allah kepada kalian? Apakah itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku meminang Aisyah untuk beliau. Kalau begitu, tunggulah sampai Abu Bakar pulang, kata Ummu Ruman. Setelah Abu Bakar tiba, Kaulah lalu menyampaikan maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar kabar itu, Abu Bakar berkata, "Tunggu sebentar." Abu Bakar pun keluar rumah. Ketika kembali, Abu Bakar berkata kepada Kaulah, "Pergilah kepada Rasulullah, undang beliau kemari." Kaulah pun pergi menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Abu Bakar menikahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya Aisyah. Tak lama setelah pernikahan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk berhijrah. Beliau meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Abu Bakar segera menyampaikan hal itu kepada istrinya, Ummu Ruman. Berita ini tidak membuat Ummu Ruman takut, meski ia harus tetap tinggal di Mekah bersama dengan anak-anaknya di bawah ancaman bahaya yang mungkin terjadi. Ummu Ruman justru berkata, "Sesungguhnya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi teladan kita." Tak lama setelah sang suami hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Ruman pun menyusul bersama keluarganya dan keluarga Rasulullah. Ketika tiba di Madinah, Ummu Ruman berkata kepada suaminya, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara Aisyah?" Maka Abu Bakar segera berangkat menemui Rasulullah dan berkata, "Tidakkah engkau ingin menggauli keluargamu, ya Rasulullah?" Di Madinah, Aisyah berkumpul dengan Rasulullah dan menjadi pendamping hidup beliau bersama dengan Ummul Mukminin yang lainnya. Hubungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah mendapat cobaan yang begitu dahsyat. Peristiwa ini juga dirasakan oleh Ummu Ruman, ibu Aisyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, kaum munafikun menghembuskan fitnah yang menyerang kehormatan dan kemuliaan Aisyah. Peristiwa ini dikenal dengan hadis bohong, berita dusta. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegaskan kesucian Aisyah. Sementara para penyebar kabar dusta itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah peristiwa itu, juga di tahun ke-6 Hijriah, Ummu Ruman wafat karena sakit yang dideritanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ikut turun ke dalam kuburannya dan berdoa di sana. Beliau bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat wanita bidadari surga, hendaklah melihat Ummu Ruman." Ummu Ruman pun dikenal sebagai salah seorang periwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga dikenal sebagai seorang wanita yang taat dan selalu beribadah. Sebagai seorang perawi, ia meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga meriwayatkan dari Masyruk. Beberapa imam hadis menggunakan hadis yang diriwayatkannya, salah satunya Imam Bukhari. Tokoh perempuan pengukir sejarah Islam. Ada satu yang dijuluki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bidadari. Bidadari tersebut adalah Ibunda Aisyah, Ummu Ruman. Wallahu a'lam bishawab.